Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang lebih dominan terhadap kondisi energi kamu yang bercerita? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan merasakan sepertinya ada suatu pergerakan, yang dimana pergerakan tersebut bukan mendapatkan suatu perubahan, tetapi suatu pergerakan yang mengarah terhadap kondisi yang benar-benar merasa sangat gelisah, khawatir, dan depresi. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi dari yang saya katakan tadi,
Sepertinya kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi batin yang dimana batin tersebut sudah merasa sangat trauma dan ingin memberikan suatu situasi yang dimana situasi tersebut suatu perubahan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik dari sisi pemikiran, perasaan, ataupun batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi, untuk saat ini saya merasakan bahwasannya energi kamu benar-benar dalam kondisi tidak seimbang. Ketidakseimbangan itu memberikan suatu sinyal terhadap pemikiran kamu agar pemikiran kamu memberikan dampak buruk terhadap perencanaan yang ingin kamu lakukan. Ketidakseimbangan tersebut membuat diri kamu merasa sangat gelisah dan membuat diri kamu merasa sangat khawatir. Bukan hanya merasa gelisah dan bukan hanya merasa khawatir, tetapi sepertinya diri kamu sedang depresi atau memang menyimpan suatu trauma yang begitu sangat mendalam. Nine of Swords, 9 pedang yang mengarah terhadap diri kamu, di mana ke-9 pedang ini secara tidak langsung sudah membalikkan kondisi kehidupan kamu, yang dimana kondisi tersebut tidak memberikan diri kamu suatu ketenangan dan suatu kebahagiaan. Bisa saja 9 pedang ini yang dengan sengaja diberikan dari berbagai orang yang kamu prioritaskan, yang kamu berikan rasa ketenangan, tetapi dampak buruknya kamu yang menerima. Bagaimana perkataan saya tadi? Apakah diri kamu membenarkannya atau memang diri kamu tidak membenarkan perkataan saya tadi? Atau perkataan saya tersebut membuat diri kamu merasa cocok atau memang tidak cocok? Kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu, yang dimana perkataan saya tersebut bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Sekali lagi saya akan mengatakan 9 pedang, yang dimana 9 pedang ini kamu selalu mencoba
untuk mengesampingkan pemikiran kamu yang penuh dengan kekacauan dengan cara mengambil salah satu aktivitas agar pemikiran kamu tidak mengarah terhadap kondisi yang sudah merusak kehidupan kamu. Sepertinya pemikiran kamu itu selalu kembali terhadap kondisi yang pernah kamu terima di masa lalu. Mau sampai kapan diri kamu seperti itu? Mau sampai kapan diri kamu tidak mau bangkit dari kondisi ketraumaan kamu itu? Saya tidak menyalahkan diri kamu kalau kamu masih menyimpan sisi trauma yang begitu sangat mendalam. Itu wajar, karena itu adalah luapan emosi dari kondisi batin kamu. Tetapi perlu kamu ingat, semakin lama diri kamu menyimpan sisi trauma akibat kejadian di masa lalu, trauma itu akan semakin lama membuat diri kamu terjebak di dalam kondisi yang penuh dengan kekhawatiran dan penuh dengan kegelisahan. Dari kondisi ketraumaan kamu itu bisa saja membuat diri kamu tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap energi baru yang ingin menghampiri diri kamu, sehingga kamu menutup diri. Saya tidak menyalahkan diri kamu, dan saya tidak membenarkan orang yang memberikan diri kamu 9 pedang tersebut. Tetapi saya hanya mengatakan terhadap diri kamu, bangkit dari tempat tidur kamu yang membuat diri kamu tertidur lelap. Karena masih ada salah satu pedang dari ke-9 pedang tersebut akan mengakhiri bentuk dari kondisi depresi kamu itu dan bentuk dari kondisi trauma kamu itu. Sudah saatnya diri kamu untuk mengakhiri kekacauan atau kondisi ketidaknyamanan kamu dari seseorang yang sudah menyakiti diri kamu. Move on kamu. Lepaskan. Berikan kebebasan di dalam batin kamu. Berikan pemikiran kamu itu sesuatu hal agar pemikiran kamu itu di-refresh kembali. Nine of Swords. Jangan orang lain memberikan diri kamu 9 pedang. 9 pedang itu kamu renungkan, kamu ratapi. Yang perlu kamu lakukan, bagaimana 9 pedang yang diberikan orang lain, termasuk manusia yang kamu prioritaskan itu, kamu ubah pedang tersebut agar pedang itu bisa menarik energi diri dia, agar diri dia mengetahui kamu manusia yang masih berharga. Ini Dewa geng, 9 pedang dalam kondisi istirahat pun kamu masih menyimpan sisi trauma tersebut. Itu yang saya lihat. Cocok kau rasa? Gibahan kita masuk di logika kamu tidak? Gibahan kita untuk saat ini. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap perkataan saya. Tetapi saya mencoba untuk membuka logika kamu agar diri kamu menutup lubang trauma tersebut dan melihat di depan masih memiliki kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Refresh kembali kehidupan kamu. Refresh, wah geng. Jangan biarkan situasi kehancuran itu menggerogoti pemikiran kamu agar diri kamu
berputar-putar di dalam satu roda, yang dimana roda tersebut kamu menyadari tidak memberikan keuntungan, tetapi mengharuskan diri kamu menangis. Coba kamu bangkit, coba kamu pikir logika. Apa yang kamu dapatkan ketika diri kamu menyimpan sisi trauma tersebut? Boleh menyimpan sisi trauma. Boleh. Tidak ada yang melarang sisi trauma itu disimpan. Tetapi sisi trauma itu dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Tujuannya apa? Agar sisi perasaan dengan sisi logika bisa diseimbangkan. Itu jawabannya. Karena dengan munculnya kartu Nine of Swords ini, secara otomatis, secara tidak langsung, faktor utamanya adalah hubungan asmara kamu. Hubungan asmara kamu, yang dimana diri kamu terlalu memperjuangkan, yang dimana diri kamu terlalu memberikan ketulusan, yang dimana diri kamu memberikan kenyamanan, yang dimana diri kamu memberikan ketenangan, sehingga manusia itu beranggapan dia paling penting di dalam kehidupan kamu. Sehingga diri kamu membuka satu celah terhadap manusia itu agar manusia itu memanfaatkan diri kamu. Situasinya sudah terjadi. Kondisinya sudah berlalu. Lupakan. Bebas, lepas. Anak tangga masih bisa kamu naiki untuk kedepannya. Itu dia wage. Kalaupun diri saya masih ingin membahas bagaimana kondisi rumah tangga kamu, saya rasa kondisi rumah tangga kamu itu, kondisi yang kamu jalankan penuh dengan rasa ketakutan, penuh dengan rasa kekhawatiran. Itu yang saya lihat. Sekalipun diri kamu beranggapan kamu benar, belum tentu kebenaran kamu itu bisa diterima oleh pasangan kamu. Sekalipun diri kamu ingin bertindak dan mengarahkan rumah tangga kamu itu mendapatkan sesuatu hal demi perubahan, saya rasa tindakan kamu itu percuma. Percuma, wage. Saya tidak mau memperjelas karena mungkin diri kamu mengerti maksud dari perkataan saya ini. Kalau saya masih ingin membahas bagaimana kondisi hubungan LDR kamu, saya rasa LDR kamu itu saya kategorikan sebagai hubungan toksik. Hanya sekedar omong kosong, hanya sekedar permainan, hanya sekedar boneka, hanya sekedar remote control. Dia yang melemparkan bom, dia yang memegang remote, kapan dia menekan tombol tersebut meledak, kapan dia tidak menekan tombol tersebut, dia memanfaatkan diri kamu. Itu dia. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, kartu yang saya pegang ini, saya hanya mengatakan perkataan saya di awal itu menjadi penjelasan terhadap diri kamu yang single parent. Ayo bangkit yuk. Ayo bangun yuk. Masih indah kehidupan di depan. Buang sisi trauma kamu. Buang sisi depresi kamu itu. Jangan buat kehidupan kamu sudah hancur semakin hancur karena diri kamu merasa kamu menyimpan situasi kesakitan yang begitu dalam. Ayo bangkit. Ayo. Atau kamu tidak mau bangkit. Ayo.
Ayo, cup, cup, cup. Ayo bangkit, cup. Itu dia warga. Bagaimana? Gibahan saya ini masuk tidak terhadap akal logika kamu? Kalau diri kamu merasa masuk, angkat. Tetapi kalau diri kamu merasa tidak masuk terhadap logika kamu dengan gibahan kita, semua saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Saya hanya memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang dengan apa yang saya lihat terhadap kondisi diri kamu saat ini. Nah, kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa tidak berbeda jauh dari diri kamu. Tidak berbeda jauh, hampir sama versinya. Tetapi manusia itu kondisi energinya tidak stabil, sedang kacau dan sedang berantakan. Ada yang dia prioritaskan dan ada yang sedang dia utamakan. Apa yang sedang dia prioritaskan untuk saat ini justru menimbulkan situasi yang benar-benar membuat diri dia merasa terancam. Merasa terancam. Ada satu permasalahan. Tidak karu-karuan ini manusia untuk saat ini yang saya lihat dan saya rasakan dari kondisi energi diri dia. Saya hanya sekedar ingin bertanya, apakah manusia itu akhir-akhir ini, baru-baru ini, memberikan diri kamu suatu komunikasi? Atau jangan-jangan kamu sudah mendengar bagaimana kondisi manusia tersebut untuk saat ini? Manusia ini sedang terancam. Manusia ini sedang menarik diri. Manusia ini sedang menghindar. Manusia ini benar-benar merasa emosi. Manusia ini benar-benar merasa sangat sensitif untuk saat ini. Terancam satu permasalahan yang begitu sangat besar yang tidak mampu dia selesaikan. Saya rasa sudah wajar dia untuk mendapatkannya. Saya tidak menyudutkan diri dia, tetapi saya mengatakan hal tersebut karena saya menarik dari kondisi energi diri dia. Energi dari diri dialah yang terkoneksi sehingga diri saya mengharuskan untuk berbicara seperti itu. Itu dia wajah. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Lovers, yang dimana kemunculan kartu The Lovers ini mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah kembali dengan kata The Lovers dan mencoba untuk flashback kembali terhadap kondisi kehidupan kamu di masa lalu. Saya rasa kehidupan di masa lalu kamu sangat sempurna, sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuai dengan keseimbangan kamu. Tetapi untuk saat ini, apa yang pernah kamu rasakan di masa lalu tidak lagi kamu rasakan untuk saat ini. Yang kamu rasakan untuk saat ini berupa kata penyesalan. Penyesalan yang sangat mendalam. Yang dimana penyesalan tersebut, kenapa saya terlalu mencintai manusia itu? Kenapa diri saya bisa dipertemukan terhadap manusia itu? Dan kenapa
saya terlalu tulus memberikan perasaan saya terhadap manusia itu. Itu penyesalan yang muncul di dalam pemikiran kamu. Hal wajar penyesalan itu muncul karena kebahagiaan kamu itu sudah menghadirkan seseorang. Seseorang yang membuat diri kamu menyimpan sisi trauma. Kehadiran seseorang yang membuat diri kamu merasa sangat kacau. Kehadiran seseorang yang membuat mental kamu berantakan. Kehadiran seseorang yang membuat kondisi keuangan kamu terpuruk. Kehadiran seseorang yang membuat kebutuhan kamu yang seharusnya kamu terima tidak lagi kamu terima. Dengan kata lain, kehadiran seseorang secara tidak langsung sudah menghancurkan kehidupan kamu sampai diri kamu terjatuh. The lovers, perselingkuhan. Tetapi kalau saya mencoba untuk memutar balikan perkataan saya dengan kemunculan kartu The Lovers ini menjadi perkataan positif. Kalau kamu bangkit dari situasi kamu itu, untuk kedepannya kehidupan kamu akan seimbang dan akan ada hubungan asmara baru yang akan terjalin terhadap diri kamu. Itu dia lagi. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu The Lovers ini terhadap posisi energi manusia tersebut, sepertinya salah satu dari hubungan kesenangan dia yang dimana manusia ini terlalu lebih mendominasi untuk memberikan tebar pesona. Salah satu pihak mengancam ini manusia atau memang tidak. Itu dia wakil. Dan saya mengategorikan di saat manusia ini sedang terancam di dalam satu permasalahan, pihak ketiganya pun seakan-akan menambah beban dan tanggung jawab terhadap manusia tersebut. Pihak ketiga bukan memberikan suatu motivasi, tetapi justru menekan dan menuntut segala sesuatu itu harus sempurna. Dua sinyal yang saya kategorikan dari kedua kartu ini yang sedang dirasakan oleh manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Swords, 8 pedang. 8 pedang yang mengikat seseorang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari 8 pedang yang mengikat seseorang tersebut, 8 pedang ini bisa mengarah terhadap diri kamu. Bisa mengarah terhadap diri kamu kalau kamu masih menyimpan sisi trauma tersebut. Bisa. Kamu akan merasa 8 pedang ini bisa mengarah terhadap diri kamu. Kamu akan merasa seperti ditekan dari kondisi trauma kamu itu kalau trauma kamu itu tidak bisa kamu lepaskan. Wajar memang trauma itu tidak bisa dihilangkan, tetapi coba longgarkan sedikit pemikiran kamu. Anggap sisi trauma tersebut sebagai pembelajaran kamu untuk merefresh otak kamu. Itu dia wajah. Kamu akan merasa seperti ditekan dari kondisi batin kamu sendiri.
Antara batin, perasaan, dengan pemikiran kamu akan bertolak belakang. Lagi-lagi saya akan mengatakan, kebahagiaan kamu yang memutuskan, keterpurukan kamu yang menentukan. Semua tergantung terhadap pilihan kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Eight of Swords ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, ini manusia sedang dipermalukan. Ini manusia batinnya sedang diikat. Ini manusia sedang pencucian otak. Otaknya sedang dicuci oleh berbagai pihak di luaran sana. Itu Dewa Geng. Tertekan iya. Buntu iya. Gagal iya. Terancam masalah. Pihak ketiga menuntut bukannya mengurangi beban, tetapi menekan. Sedang dipermalukan dan kondisi batin berantakan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Swords. Wow. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Queen of Swords. Seseorang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini bisa saja berbicara hal positif, di mana hal positif itu akan terjadi apabila seseorang yang memegang pedang tersebut mampu untuk mempergunakan pedang itu agar bangkit. Apa yang barusan saya katakan, saya arahkan terhadap posisi energi kamu. Sebenarnya kebahagiaan itu masih bisa kamu nikmati. Kebebasan itu masih bisa kamu terima. Tetapi kembali terhadap kondisi diri kamu sendiri. Kamu yang menjadikan diri kamu itu sebagai sisi penghambat untuk mendapatkan ketenangan. Itu dia. Anggap suatu permainan ketika manusia itu meninggalkan diri kamu. Permainan, mungkin di awal kamu yang kalah, tetapi di akhir siapa tahu Sang Pencipta akan membuka satu pintu yang ditutup oleh manusia tersebut agar pintu itu memberikan diri kamu suatu keseimbangan. Itu yang perlu kamu camkan di dalam otak kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu ini, Queen of Swords ini, sepertinya ada dua energi yang menekan diri dia. Satu energi dari pihak The Lovers-nya, satu energi dari ancaman satu permasalahan yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Satu energi ini ingin mempermalukan ini manusia, atau bisa saja satu energi ini dari energi kamu yang sedang berusaha untuk membongkar seluruh kebusukan ini orang. Itu dia Wage. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kemunculan kartu The Tower ini akan dia rasakan dari satu energi yang sedang memegang pedang, satu pedang. Akan hancur ini manusia dari ancaman satu permasalahan, dan manusia ini akan merasa terpuruk dari kondisi dipermalukan terhadap berbagai pihak. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Tower ini terhadap kondisi energi kamu, ingat, jangan campur adukan pemikiran kamu yang terlalu overthinking itu terhadap sesuatu hal yang sedang kamu bangun untuk saat ini. Itu dia Wage.
Saya hanya mengatakan hal itu terhadap diri kamu. Kalau pemikiran kamu campur adukan yang terlalu overthinking terhadap fondasi yang sedang kamu bangun, itu akan hancur dan fondasi tersebut tidak kuat dan akan terjatuh sampai ke dasar-dasarnya. Oke, Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu manusia tersebut sedang dipermalukan, ditekan, dan ada satu ancaman masalah. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.